Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video episode spesial part ke-146. Nah, pada episode spesial part ke-145 sebelumnya itu, pertarungan sengit antara Boruto dan Naruto akhirnya terjadi. Di satu sisi Boruto senang karena ada lawan yang bisa membuatnya kagum karena serangan kejutannya. Namun di sisi lain Boruto juga ingin menghabisinya. Akan tetapi Sasuke langsung datang untuk membantu Naruto. Sementara itu Sasuke dewasa sekarang sedang bersama para Hokage terdahulu. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Shinobi no jidai wa owaru. Adegan dimulai dengan memperlihatkan Zetsu putih yang keluar dari tubuh Sasuke. Melihat hal tersebut, Saigetsu pun heran dan berkata, bagaimana bisa Zetsu bisa keluar dari tubuh Sasuke di versi yang ini? Sasuke membalas, tentu saja aku sudah mempersiapkannya bersama rekanku yang lain. Terlihat para Zetsu terkejut mendengar hal tersebut. Tanpa basa-basi, Orochimaru langsung mengikat Zetsu dengan ularnya. Lalu mereka dibariskan sesuai urutan masing-masing. Sambil mengangkat tangan, Orochimaru berkata, Edo Tensei no Jutsu. Tak lama setelah itu, akhirnya Edo Tensei Hokage akhirnya berhasil. Adegan pun beralih ke Boruto kembali. Melihat kedatangan Sasuke, Boruto berkata, kau siapa? Sasuke membalas, aku adalah gurumu, dan aku akan membantu Naruto untuk menyadarkanmu. Mendengar jawaban Sasuke, Boruto tiba-tiba memasang raut wajah yang kesal. Boruto berkata, kau adalah guruku. Ya benar saja, mana mungkin orang selemah dirimu bisa menjadi guruku. Setelah mengatakan hal tersebut, Boruto langsung turun ke permukaan dan bersandar di sebuah pilar batu. Di sisi lain, Sasuke juga turun dari Susanoo dan menghampiri Naruto yang terbaring. Sambil membantu Naruto berdiri, Sasuke berkata, apa aku tidak apa-apa Naruto? Kuatkan dirimu, pertarungan masih belum selesai. Sambil tersenyum, Naruto membalas, terima kasih, Sasuke. Sementara itu, Boruto tampak bosan menunggu mereka dan berkata, apa kalian sudah selesai? Adegan pun beralih ke Orochimaru kembali. Terlihat mereka sedang bersama para Hokage Edo Tensei. Melihat Orochimaru, Tobirama berkata, lagi-lagi ini perbuatan shinobi yang bernama Orochimaru itu. Mendengar perkataan Tobirama, Hashirama berkata, apa maksudmu? Hiruzen membalas, sepertinya dia merusak segel dari Jutsu Shiki Fujin. Dengan begitu arwah kita yang tersegel di dalamnya bisa bebas. Lalu dia menggunakan Edo Tensei untuk menghidupkan kita. Di sisi lain Minato berkata, jangan-jangan kau bisa memecahkan segel dari Finjutsu tersebut. Tuan Orochimaru, bagaimana kau melakukannya? Orochimaru membalas, kau terlalu meremehkanku, Minato. Sebenarnya ini merupakan Finjutsu milik klan Uzumaki. Aku sudah mempelajari banyak dokumen dari sisa reruntuhan klannya punah itu. Aku mulai melakukannya sejak kehilangan jutsu dari kedua tanganku. Ternyata rahasia jutsu itu banyak yang belum terungkap. Mendengar jawaban Orochimaru, Minato berkata, Tuan Hokage pertama, sepertinya kita dibangkitkan kembali ke dunia ini. Dengan raut wajahnya heran, Hashirama berkata, kau ini siapa? Mendengar perkataan Hashirama, Minato menunjukkan jubahnya sambil berkata, aku adalah Hokage keempat. Melihat tanda tersebut, Hashirama berkata, jadi begitu. Ternyata kau Hokage keempat. Di sisi lain Tobirama berkata, apa kau berencana menggunakan kami untuk menyerang Konoha lagi? Mendengar perkataan Tobirama, Hiruzen pun terkejut dan berkata, aku telah mengambil semua jutsumu dengan taruhan nyawaku agar kau dapat berubah. Kenapa kau masih saja? Dan sekarang kau membangkitkan gurumu dengan Edo Tensei untuk menciptakan Konoha lagi. Di sisi lain Hashirama berkata, seharusnya aku tidak menciptakan jurus ini. Tobirama membalas, sebaiknya kau diam saja. Adegan pun beralih ke Orochimaru kembali. Orochimaru berkata, kalian jangan salah paham dulu. Ini semua bukan bagian rencanaku. Oleh karena itu aku tak mengikat kepribadian kalian. Kali ini aku tidak bertindak seperti apa yang kalian bicarakan. Aku sedang memberikan kesempatan kepada orang ini untuk berbicara kepada kalian. Tak lama setelah itu Sasuke berkata, aku adalah Uchiha Sasuke. Aku ingin kalian membantuku untuk menyelamatkan dunia shinobi. Mendengar nama Sasuke, Hiruzen tampak terkejut dan berkata, apa benar kau Sasuke? Di sisi lain Tobirama berkata,
Kau adalah seorang Uchiha. Tak heran kau ada di pihak musuh. Mendengar perkataan Tobirama, Hashirama membalas, Tobirama, berhentilah bicara kasar seperti itu. Sasuke berkata, aku tidak masalah dia ingin mengatakan apapun tentangku. Baiklah, aku langsung kitinya saja. Aku adalah Sasuke dari masa depan. Aku pergi ke masa lalu untuk menyelamatkan dunia shinobi bersama rekanku yang lain. Mendengar perkataan Sasuke, semua orang pun terkejut. Hiruzen berkata, dari masa depan. Sasuke melanjutkan perkataannya. Saat ini aliansi shinobi berperang melawan Madara. Hashirama membalas, Madara, dia membuat kekacauan lagi. Sasuke berkata kembali, ya, tapi bukan itu masalahnya. Masalah yang sebenarnya adalah keberadaan Otsutsuki yang akan segera turun ke bumi. Klan Otsutsuki ini adalah klan dewa yang menginginkan buah cakra untuk berevolusi menjadi dewa yang baru. Mendengar perkataan Sasuke, semua orang pun terkejut. Hiruzen berkata, apa yang akan terjadi dengan dunia ini jika Otsutsuki memakan buah cakra? Dengan raut wajahnya serius, Sasuke membalas, dunia akan hancur karena cakranya sudah diserap oleh buah cakra itu. Saat ini Uzumaki Boruto sekarang sedang kehilangan kendali. Dia sama sepertiku, berasal dari masa depan. Lebih tepatnya dia adalah anak dari Uzumaki Naruto. Ketika Sasuke masih menjelaskan, Tobirama tiba-tiba memotong perkataan Sasuke dengan berkata, sudah cukup. Omong kosong macam apa ini? Kalian berasal dari masa depan. Ya benar saja. Di sisi lain Minato berkata, aku percaya. Mendengar perkataan Minato, para Hokage yang lain pun terkejut. Minato melanjutkan perkataannya, soal Boruto, dia memang ada. Aku merasakannya dan juga melihat ketika berada di dalam jiwa Naruto. Setelah mengatakan hal tersebut, Minato menghampiri Sasuke dan berkata kembali, katakan padaku apa yang harus aku lakukan untuk membantu mereka. Adegan pun beralih ke medan perang di tempat Obito dan Kote. Bunshin Naruto berkata, aku tidak akan memaafkan kalian. Setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Bunshin Naruto pun menghilang. Melihat kejadian tersebut, Kakashi, Guy, dan Killer Bee pun terkejut. Sementara Madara, dia pun tersenyum dan berkata, sepertinya yang kau katakan ada benarnya, Otsutsuki Kote. Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba pasukan berbagai divisi aliansi shinobi akhirnya datang ke tempat mereka. Mulai dari divisi pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Melihat semua aliansi berkumpul, kau berkata, mau jumlah sebanyak apapun, kalian tidak akan bisa menang melawan seorang Otsutsuki. Adegan pun beralih ke Himawari yang langsung menembakkan Bijudama ke arah Kote. Namun Kote dengan mudah menghindari serangan tersebut. Dengan raut wajah yang serius, Kote berkata, sebaiknya kau ubah kebiasaan burukmu itu. Himawari membalas, aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan buah cakra. Di sisi lain Kashinkoji berkata, semuanya fokus untuk bertahan saja. Operasi untuk menembakkan Jubi tidak akan dilakukan. Mendengar perkataan Koji, semua orang pun terkejut. Salah satu dari mereka berkata, kenapa rencananya tiba-tiba berubah? Koji melanjutkan perkataannya, aku yakin kalian pasti bingung dengan perubahan rencana yang mendadak. Tapi Jubi tidak akan bisa dihentikan dengan jurus seperti itu. Itu hanya buang buah cakra. Lebih baik kalian simpan cakra yang banyak untuk fokus bertahan. Aku harap kalian bisa bertahan sampai yang lain tiba. Dan tidak akan ada komunikasi lagi setelah ini. Kami akan segera berpindah ke tempat yang lebih aman. Mendengar hal tersebut, semua orang pun mengerti. Di satu sisi, Jubi langsung menembakkan Bijudama ke arah markas yang mengatur aliansi shinobi. Melihat arah tembakan tersebut, Neji pun terkejut dan berkata, arah itu kan... Terlihat Bijudama itu langsung meledak di tempat markas tersebut. Melihat kejadian itu, semua orang pun terkejut. Ino berkata, tidak mungkin. Di sisi lain, Sarada membalas, kalian tidak perlu khawatir. Kashinkoji dan yang lain pasti selamat dari ledakan itu. Mendengar perkataan Sarada, Madara membalas, mustahil mereka bisa lari dari ledakan yang sebesar itu. Namun Kote tiba-tiba berkata, mereka masih hidup. Karena Pak Tua Licik itu pasti mempunyai banyak cara untuk selamat dari ledakan itu. Adegan pun beralih ke Koji yang berada di markasnya. Terlihat Shikaku dan yang lain juga berada di sana. Shikaku berkata, bagaimana kau tahu bahwa akan ada serangan dari atas langit? Siapa kau sebenarnya? Adegan pun beralih ke Boruto kembali. Terlihat Naruto langsung menggunakan media Kyuubi kembali dan memasang ikat kepala Konoha dengan lebih erat. Di satu sisi, Sasuke melakukan pedang Kusanagi. Tak lama setelah itu, tiba-tiba kesadaran mereka berdua berpindah ke tempat hamparan yang lebih luas.
Dengan raut wajah yang heran, Naruto berkata, "Tempat apa ini?" Hagoromo membalas, "Aku adalah Hagoromo Otsutsuki, atau bisa disebut dengan Rikudo Senin. Sepertinya ada perbedaan takdir di dunia ini, dan aku terkejut kenapa ada Otsutsuki di hadapan kalian." Di satu sisi, Hagoromo juga mengatakan hal yang sama pada Sasuke. Sasuke membalas, "Apa yang ingin kau lakukan kepada kami?" Hagoromo membalas, "Kalian adalah keturunan dari Asura dan Indra. Maka dari itu, aku akan memberikan klan Cakra Rikudo Senin untuk melawan mereka. Hanya itu yang bisa kulakukan terhadap kalian." Di sisi lain, Naruto berkata, "Tunggu dulu. Apa yang akan terjadi ketika kami menerima Cakra Rikudo Senin?" Hagoromo melanjutkan perkataannya, "Kau akan mendapatkan Gododama dan yang lain. Ini juga akan memperkuat tubuhmu. Sedangkan Sasuke, mata kiri Sharingannya akan berevolusi menjadi mata Rinnegan. Hanya itu yang aku bisa lakukan kepada kalian." Sebelum Hagoromo menghilang, Naruto berkata, "Tunggu, terima kasih atas kekuatannya." Dan adegan pun habis sampai di sini. Akhirnya Naruto dan Sasuke remaja menerima Cakra Rikudo dari Hagoromo. Dengan kekuatan tersebut, apakah mereka bisa menandingi Boruto yang notabene-nya adalah Dewa Otsutsuki? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan melanjutkannya kembali pada episode spesial part ke-147. Terima kasih telah menonton video sampai habis. Sampai jumpa pada video berikutnya.